Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Van Helen, NIM saya 1810501010. Saya berasal dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam A angkatan 2018. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing Putri Citrahati Magister Sosial, mini proposal dengan judul Efektivitas Komunikasi pada Masa Pandemi COVID-19. Adapun alasan saya memilih judul ini adalah karena sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih dalam. Karena meninjau dengan apa yang terjadi pada negara kita, komunikasi yang dilakukan pada saat ini adalah dilakukan dari jarak jauh ataupun dari rumah, baik itu pekerja, anak kuliahan, anak SMA, SMP, maupun sekolah dasar. Selanjutnya kita akan langsung memasuki bagian A, latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kegiatan yang mencakup sosialisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda, kegiatan berkomunikasi secara langsung terhambat dan terganggu karena upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih luas lagi. Lalu, bagaimana cara kita agar komunikasi tetap terjaga tanpa adanya raga yang bertatap muka? Untungnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang pesat pada era modern saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lebih dalam. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan karakter bangsa yang cerdas dan maju lebih jauh lagi. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Lalu, bagaimana yang terjadi pada kita saat ini? Apakah kita sudah memanfaatkan teknologi dengan benar atau belum? Apakah teknologi yang kita manfaatkan sudah lebih efektif atau belum? Nah, maka dari itu, tujuan dari mini proposal ini adalah untuk meneliti seberapa efektifkah komunikasi online yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar saat ini. Yang kedua, kita memasuki bagian B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah saya di sini mempunyai dua. Yang pertama yaitu apa peranan dosen dan rektor dalam kegiatan belajar mengajar online. Dan yang kedua adalah bagaimana kualitas jaringan internet di setiap daerah mahasiswa. Bagian ketiga, C, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Nah, di pendekatan kualitatif ini biasanya digunakan masalah yang mendalam seperti fenomena sosial ataupun meneliti suatu organisasi. Nah, maka dari itu komunikasi online yang terjadi pada saat ini dan juga pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini adalah fenomena sosial yang cukup menarik untuk dibahas dan diteliti lebih dalam. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di kampus UIN Raden Patah Palembang. Yang ketiga, fokus penelitian. Nah, fokus penelitian saya pada proposal kali ini yaitu berfokus pada mahasiswa atau mahasiswi di kelas Komunikasi Penyiaran Islam A yang memaparkan konsep efektivitas komunikasi yang ada pada setiap mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar selama daring ataupun online. Yang keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu data yang merupakan memberikan data pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan wawancara, observasi, focus group discussion, dan studi dokumen. Nah, pada wawancara, saya akan melakukan wawancara secara mendalam terhadap setiap mahasiswa di kelas KPIA dan juga melakukan observasi pada setiap pertemuan Zoom yang terjadi pada setiap kelas dan juga berdiskusi dalam sebuah grup WhatsApp untuk menanyakan bagaimana keadaan jaringan para peserta dari kelas KPIA dan juga studi dokumen dari absen mahasiswa ataupun lain sebagainya selama kegiatan belajar mengajar online.
Yang kedua adalah data sekunder. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu yang dilengkapi dengan landasan teori dan atas hasil kajiannya. Selanjutnya kita ke bagian keempat, D. Kerangka teori. Kerangka teori yang saya pilih di sini ada 3. Yang pertama, komunikasi, agar sebagaimana jurusan kuliah saya itu komunikasi, dan juga judul penelitian saya adalah komunikasi, jadi komunikasi adalah hal yang paling penting dan paling utama dalam kerangka teori saya. Seperti yang kita ketahui, komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, secara umum komunikasi ini dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu kerangka teori saya adalah komunikasi visual. Nah, kenapa komunikasi visual? Karena komunikasi yang terjadi di sini adalah komunikasi melalui aplikasi online, sehingga kita lebih fokus kepada komunikasi visual. Adapun komunikasi visualnya yaitu yang pertama, adapun pengertian komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Ya, seperti contohnya kita Zoom, Google Meeting, ataupun video call via WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kerangka teori saya adalah wabah pandemi. Sama seperti judul yang sudah tertera di awal tadi. Seperti yang kita ketahui, pandemi berasal dari bahasa Yunani, pan yang berarti semua, dan demos yang berarti rakyat. Hal ini berarti epidemi atau wabah global yang terjadi pada waktu yang sama dengan daerah yang sangat luas. Mungkin itu saja mini proposal saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.